semua, shalom. Puji Tuhan, kita boleh sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Ibrani pasal yang ke-11. Kita Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Saya rindu kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. Dan dari ayat ini nanti kita mau belajar apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap kita. Sekali lagi Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29 kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pembersihan darah. Supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Diberkatilah setiap kita yang membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah Bapak Ibu, kita mau belajar sama-sama hari ini, bisa ditampilkan temanya, yaitu iman dan tindakan Musa. Sama-sama kita katakan iman dan tindakan Musa. Saya yakin semua kita sudah tahu cerita tentang Nabi Musa, amin. Mulai daripada bagaimana bangsa Israel ada di Mesir, bagaimana dari keturunan itu ada salah seorang yang namanya Musa, dan Musa yang artinya adalah yang diambil dari air. Bagaimana peristiwa sebelum pada waktu masa kelahiran Musa, semua orang-orang khususnya para bidan pada zaman itu diperintahkan untuk membunuh setiap orang yang lahir, khususnya anak laki-laki, dan pada peristiwa itu, pada zaman itulah Musa lahir. Sehingga Musa pun ada peluang untuk mengalami kematian, dibunuh. Tapi karena iman dikatakan tadi, orang tua Musa menghanyutkan Musa, dan anugerah Tuhan, anak daripada Firaun itu sendiri yang mengangkat Musa dan menjadikannya seorang anak angkat pada zaman itu. Sehingga Musa bisa terbebas dari kematian. Nah kita mau belajar tentang iman dan tindakan Musa. Saya yakin dan percaya nanti bisa Bapak Ibu boleh baca kembali dari kitab Keluaran pasal yang mulai dari pasal yang pertama sampai seluruhnya. Apa yang ingin, apa kisah lengkap. Bagaimana Musa memimpin bangsa Israel, bagaimana pergumulan hidupnya, bagaimana tantangan yang dihadapi, bahkan bagaimana sampai akhirnya Musa sendiri tidak sampai ke tanah Kanaan, yang melanjutkannya adalah Yosua dan Kaleb. Nah oleh karena itu kita mau belajar hari ini tentang iman dan tindakannya. Supaya apa? Supaya setiap kita belajar apa yang ingin penulis daripada Ibrani menjelaskan. Karena kalau kita lihat Ibrani pasal 11 adalah tentang saksi-saksi iman. Yaitu orang-orang yang hidupnya dengan imannya, orang-orang yang hidup di dalam iman dan menghasilkan tindakan atas apa yang dia imani. Karena pada dasarnya atas apa yang kita percayai, kita akan melakukan satu tindakan atas apa yang kita percayai. Kitab Yakobus berkata apa? Tunjukkanlah imanmu melalui perbuatanmu. Amin. Nah bilang kiri kanannya, tunjukkan imanmu lewat perbuatanmu. Haleluya. Nah maksudnya bagaimana kalau kita berkata kita beriman harus terlihat dari perbuatan kita. Bukan berarti perbuatan itu yang menyelamatkan, tapi buktinya kita beriman, kita memunculkan, mengeluarkan, menghasilkan satu perbuatan. Sehingga dari perbuatan kita itu orang akan tahu kita adalah orang yang beriman. Nah contohnya, karena kita beriman pada Yesus, maka kita datang ibadah pada hari ini. Amin. Coba tanya kiri kanannya, kenapa sampai hari ini kau masih beribadah hari Minggu? Kenapa? Karena belum dapat jodoh. Enggak ya? Kenapa datang? Karena beriman. Bahwasanya Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan memberikan upah bagi mereka yang setia mencari dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Berarti harus ada wujud daripada iman kita. Tidak bisa kita berkata aku beriman kepada Tuhan tapi tidak kelihatan buah daripada iman kita. Nah demikian juga kita mau pelajari iman dan tindakan Musa. Karena iman Musa dia menghasilkan tindakan-tindakan yang kelihatan. Nah coba kita lihat sama-sama di slide-nya. Kita mau baca sama-sama Bapak Ibu silakan. Oke. Dari kata iman kita baca 3-2 ya. Iman membawa hal-hal baru dalam kehidupan Musa.
Yang awalnya Musa adalah orang yang sudah ada bersama dengan orang-orang Mesir, mengalami sebuah perubahan karena iman akan Allah. Bahkan kalau kitab Ibrani tadi menuliskan dengan luar biasa, dikatakan demikian. Coba dilihat sama-sama dalam kitab Ibrani pasal 11 tadi, ayat yang ke-26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Apakah di perjanjian lama sudah ada Kristus? Oke, selamat malam. Apakah di perjanjian lama sudah ada Kristus? Belum. Oh, haleluya. Berarti Kristus ada pada waktu perjanjian baru. Jadi kenapa ayat ini berkata iman akan Kristus? Berarti penulis perjanjian lama, perjanjian baru sudah menyadari Allah Tritunggal itu sudah ada dari awalnya. Walaupun secara katanya tidak dimunculkan pada satu pribadi, tapi Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus sudah ada. Bukan berarti karena Yesus belum ada namanya di perjanjian lama, berarti dia belum ada waktu itu. Masih mengawang-awang dia, enggak. Pribadi Yesus sudah ada, makanya penulis Ibrani mengatakan apa? Penghinaan terhadap Kristus dianggap sebagai sebuah kebahagiaan oleh Musa. Kalau kita baca enggak ada kata Kristus di dalam perjanjian lama. Nah itu maksud daripada ayat ini. Nah oleh karena itu akan apa yang dialami Musa kita mau belajar. Iman itu yang mengubahkan Musa. Orang yang awalnya adalah penakut. Orang yang awalnya adalah orang yang melarikan diri akan masalahnya. Orang yang awalnya tidak berani berkata-kata kepada banyak orang. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Allah, dia menjadi pribadi yang berani. Dia yang harusnya pergi dari Mesir ke tempat yang lain karena masalah yang dihadapi. Tapi dia kembali datang ke Mesir untuk membuat satu perubahan yang besar dalam hidupnya. Itu iman daripada Musa. Nah, coba kita lihat kembali kepada slide-nya tadi. Jadi iman juga membuat apa? Membuat Musa bertindak dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan sama-sama kita baca 3-2 ya. Tindakan-tindakan apakah yang dilakukan Musa sebagai akibat dari imannya? Ini perlu kita lihat. Tindakan apa yang dilakukan oleh Musa sebagai akibat daripada apa yang dia imani tentang Allah. Nah contohnya seperti ini. Kalau misalnya dalam konteks sederhana. Hari Rabu nanti tanggal berapa Bapak Ibu? 14. Hari apa itu? Oh haleluya. Beda-beda jawabannya. Acara apa tanggal 14? Ada yang bilang Valentine. Ada yang bilang pemilu. Yang mana yang betul? Oh dua-duanya. Biasanya yang cinta Indonesia berkata pemilu. Tapi yang bapernya bilang Valentine. Karena ada yang punya prinsip siapapun terpilih jomblonya tetap aku. Tapi ada juga punya prinsip ya apa? Saatnya kalaupun aku belum bisa memilih dia, setidaknya aku bisa memilih pemimpin bangsa Indonesia. Nah gitu ya. Karena dia bisa belum memilih sesuatu yang diharapkannya untuk pendamping hidupnya, ya minimal milih pemimpin di bangsa ini. Nah kalau misalnya lah untuk anak-anak muda, orang tua siapapun itu, kita anggaplah tanggal 14 nanti ada yang merayakan Valentine. Oke puji Tuhan. Kalaupun ada di antara kalian mau ngasih coklat sama saya, nggak mungkin saya tolak. Kan nggak mungkin kan? Catatan penting ya. Kalau ada seorang yang berkata dia mencintaimu tapi tidak ada tindakan yang kelihatan, percayakah engkau dia mencintaimu? Tidak. Anak-anak muda misalnya ada seorang yang sedang jatuh cinta, dia berkata aku cinta padamu. Tanggal 14 engkau berharap kayaknya coklat satu toko akan diantarkan ini. Tapi buktinya jangankan satu toko, ucapannya pun tidak muncul-muncul. Dan kau berpikir, jangan-jangan nanti malam surprise-nya. Kan ada yang kayak gitu ya. Ada pernah di antaramu, pas hari ulang tahunmu berharap orang ngasih surprise. Tidak ada satu orang pun yang mengucapkan kau tunggu-tunggu. Kayaknya ini luar biasa nanti malam. Sampai besok tetap tidak ada terjadi apa-apa. Baru kau sadar bukan mau disurprise tapi lupa orang tentang kelahiranmu. Dia berkata cinta kepadamu. Dan biasanya harus ada wujud konkret daripada cinta tersebut. Kalau saya bilang kepada istriku, Mom, I love you. Dia bilang, bukti yang perlu. Ibu-ibu di sini mana lebih mau, bukti atau ucapan? Langsung-langsung aja ya, bukti gitu ya. Karena kalau ucapan itu nggak bisa dimakan, bukti yang perlu. Nah, iman itu demikian. Kalau ada orang berkata kepadamu, aku cinta, dan tidak ada yang dia lakukan. Tidak ada wujudnya. Bagaimana mungkin kita berkata dia mencintai? Yesus mencintai kita, buktinya apa? Dia memberikan nyawanya bagi kita.
Allah mencintai kita, buktinya apa? Dia berikan Yesus menjadi korban penebusan atas hidup kita. Dan atas hidup daripada Musa, karena imannya kepada Allah, ada tindakan-tindakan nyata yang dimunculkan atas apa yang dia imani tersebut. Nah, yang pertama yang perlu kita pelajari adalah memiliki keberanian. Jadi karena dia percaya kepada Allah, Musa yang pertamanya orang yang penakut itu menjadi orang yang berani. Orang yang berani menyatakan kebenaran, orang yang berani berhadapan dengan Firaun, orang yang berani menyatakan Allah itu kepada bangsa Israel yang sudah ada di Mesir di sana. Kalau kita lihat dikatakan apa? Musa belum berpengalaman dalam kepemimpinan. Apalagi yang dipimpinnya adalah bangsa Israel yang terjajah sebagai budak sekian lama di Mesir. Ayat Alkitab mengatakan kurang lebih 430 tahun bangsa Israel itu terjajah. Bahkan mungkin lebih kalimatnya apa? Sudah diperbudak di Mesir. Mulai dari mana? Waktu itu Yusuf dan saudara-saudaranya yang sudah ada di Mesir. Nanti dibaca di dalam kitab Keluaran pasal yang pertama. 70 orang yang berangkat, Yakub dan anak-anaknya berangkat ke Mesir. Pada waktu itu siapa? Yusuf sudah menjadi seorang pemimpin di Mesir. Tapi karena dengan peristiwa begitu lama, kurang lebih 430 tahun, bangsa Israel semakin banyak di sana, bertambah-tambah. Dan mereka yang awalnya dihormati, tidak lagi dihormati. Kenapa tidak lagi dihormati? Yusuf sudah meninggal. Orang-orang yang angkatan Yusuf sudah meninggal. Mungkin generasi kedua dan generasi ketiga pada waktu itu sudah meninggal. Dan orang Mesir tidak lagi mengenal siapa itu Yusuf. Sehingga orang-orang Mesir, Israel yang ada di sana mengalami perbudakan, penganiayaan. Bahkan dikatakan tugas mereka membuat batu bata, mengusahakannya sendiri untuk membangun tempat-tempat yang bagus di daerah Mesir. Apakah mudah untuk mengajak orang yang sudah 430 tahun di sana untuk kembali kepada pesan Tuhan? Pesan Tuhan kepada siapa? Kepada Abraham. Engkau akan menjadi bangsa yang besar yang akan mendiami tanah Kanaan. Tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Setidaknya ada dua tantangan besar yang dihadapi Musa. Yang pertama tantangan terhadap orang Israel itu sendiri. Yang kedua tantangan terhadap Firaun dan bangsa Mesir yang pada waktu itu. Tantangan kepada orang-orang yang seangkatannya, kepada bangsanya apa? Mereka belum tentu percaya bahwasanya Allah yang mengutus Musa. Mereka mungkin bertanya, siapa engkau? Siapa engkau? Apakah ada Allah mengutusmu untuk membebaskan kami? Apa tandanya? Apa buktinya? Enggak mudah mereka mengajaknya, apalagi orang yang sudah 430 tahun ada di sana. Nanti kalau kita lihat bagaimana ketika mereka mengikuti Musa, berkali-kali bangsa itu bersungut-sungut. Dia bilang, apakah kurang kuburan di Mesir Musa? Maka engkau membawa kami dalam perjalanan ini supaya kami mati semuanya. Lebih enak dulu kami tinggal di sana, lebih enak kami nyaman di sana. Itu tidak mudah yang dilakukan Musa. Dan dia juga berhadapan dengan Firaun, orang yang sebuah raja yang besar. Kerajaan yang luar biasa pada waktu itu. Kerajaan yang sangat adidaya. Dia harus berhadapan dengan raja itu sendiri. Bukan perkara yang mudah. Kenapa? Raja-raja itu punya peralatan perang yang canggih, punya peralatan perang yang lengkap pada masanya. Bahkan raja itu punya apa? Ahli-ahli tenung yang juga bisa membuat mujizat. Bahkan kalau kita lihat mujizat pertama, kedua, ketiga, orang-orang daripada Mesir pun bisa membuat mujizat yang hampir sama seperti itu. Tantangan yang besar. Tapi karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia yang pertamanya orang yang takut menjadi orang yang memiliki keberanian dalam hidupnya. Amin. Apakah serta merta Musa langsung mudah mengikuti petunjuk Tuhan? Apakah Tuhan bilang, Musa kau kuutus kepada bangsaku yang ada di Mesir? Apakah Musa langsung berkata, ya Tuhan, siap laksanakan? Oh tidak. Berkali-kali Musa menolak, dia bilang, jangan aku Tuhan, yang lain aja. Aku gak pintar ngomong Tuhan, cari yang lain saja. Aku tidak punya kemampuan, yang lain saja. Berkali-kali Tuhan menyampaikan pesan kepada Musa. Supaya Musa yang diutus untuk berangkat, dia tidak mudah. Karena dia tidak berani awalnya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Adakah ketakutan-ketakutan dalam diri kita? Coba tanya kiri kanannya. Adakah ketakutan dalam dirimu? Oh haleluya. Selamat hari Minggu. Ada ketakutan kita? Apa yang kita takutkan? Itu fobia ya, ular dan sebagainya. Musa ada rasa ketakutannya. Dia merasa gak cocok aku. Gak pantas aku akan memimpin bangsa ini. Gak pintar aku ngomong Tuhan. Apa yang bisa ku sampaikan? Mungkin di antara kita juga ada demikian. Ketika diajak, ayo sama-sama kita melayani di gereja Tuhan. Aku belum pantas Pak Pendeta. Kapan pantasnya kita Bapak Ibu? Kapan?
Waktu Yesus datang kedua kali pun, kalau ukur kepantasan kita, kita tetap gak pantas. Kalau ukur kemampuan kita, tetap kita gak mampu untuk melayani raja di atas segala raja. Maka Tuhan sering sekali memanggil orang yang mau, bukan orang yang mampu. Amin. Karena saat kita mau, Tuhan yang akan memampukan kita untuk melayaninya. Kalau kita tunggu kemampuan kita, Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu dari apa bahan kita. Dan Tuhan tahu karena Dia adalah Allah yang menciptakan kita. Pasti ada satu hal yang lain yang membuat kita kadang takut. Kenapa Tuhan memilih aku? Secara pribadi saya pun demikian dulunya Bapak Ibu. Saya awalnya adalah orang yang sangat pemalu. Bahkan bukan hanya pemalu, lebih cenderung malu-maluin. Tahu maksudnya? Kita udah pemalu. Saya sudah pemalu. Ketika ngomong dengan orang, udah duluan otakku berpikir panjang lebar pas ucapkan salah semua. Ada di antaramu demikian? Udah dirangkai kalimat itu, nanti kalau mau ngomong, ucapkan ini, udah didiskusikan semua itu. Pas ngomong, satu pun kalimat gak keluar. Kayak macet dia. Ada yang? Enggak, cuman aku ya. Oke, puji Tuhan lah ya. Waktu dulu SMA itu kalau ketika disuruh guru, ada yang mau bertanya, pertanyaan itu banyak di pikiranku. Pas angkat tangan, hilang dia semua. Nggak jadi Bu. Nggak tahu yang diucapkan. Karena apa? Lebih dahulu malu sebelum mengucapkan. Saya lihat ada teman saya ngomong aja terus berbicara. Lancar banget. Tapi saya mau ngomong, nggak tahu kalau sekarang ini bisa ngomong di antara Bapak Ibu. Ini anugerah Tuhan Bapak Ibu. Nggak berani saya. Saya dulu disuruh berdoa. Haleluya lah. Apalagi kan kalau kita ibadah dulu saya di gereja suku. Kalau ibadah PA kita itu kan gantian semua ya. Yang paling saya takutkan adalah kalau acara di rumah saya. Kenapa? Kalau acara di rumah kita berarti yang doa siapa? Tuan rumah. Asal udah sampai bagian tuan rumah, kau yang doa. Itu seminggu sebelumnya udah ditulis itu. Pas mau didoakan dibaca, rabun hurufnya semua. Nggak terbaca lagi. Mungkin itu hanya aku ya. Kayaknya menyatu semua huruf-huruf itu. Padahal udah bagus kalimatnya nih. Mungkin udah belajar dari Khalil Gibran. Tentang puisi-puisi yang bagus. Tapi ketika mau didoakan, kulihat wajah orang menunggu kita berdoa itu. Jangankan doa untuk ibadah, doa makan pun kita ragu. Kita mau doa, Tuhan berkati makanan ini, ayam ini, babi ini, semua mau kita sebutkan satu-satu. Dan kita ulang-ulangi sekali lagi karena kita pengen panjang doanya. Tapi gak tahu isi kalimatnya. Semua makanan itu kalau perlu kita bilang nasi sebutir, 2 butir, 3 butir supaya panjang isi doanya. Dan di dalam kelemahan kita Tuhan bisa pakai kita. Di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Tuhan bisa mengubahkan hidup kita, amin. Nah demikian juga dengan kita, Tuhan memanggil kita. Untuk di angkatan kita ini, untuk bisa sama seperti Musa. Menyatakan kasih Allah bagi banyak orang. Menyatakan kebenaran Allah bagi orang lain. Menyatakan pengampunan Tuhan bagi orang lain. Pertanyaannya, beranikah kita Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Beranikah kita menyatakan itu bagi orang-orang seangkatan kita? Kalau dia salah, kita katakan kau salah sesuai dengan firman Tuhan. Ataukah kita juga berkata seperti Musa, gak bisa aku Tuhan. Yang lain aja suruh. Bahkan sampai Tuhan berkata apa? Ada abangmu Harun yang menjadi perpanjangan tanganmu, yang menyampaikan pesanku. Engkau sebagai Tuhan dalam gambarannya dan Harun sebagai nabi yang akan menyampaikan. Karena tidak maunya Musa. Karena tidak sanggupnya Musa merasa. Tuhan bisa pakai segala cara kalau memang kita sudah dipilih untuk menjadi alat kemuliaannya. Amin. Ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Sudah kita gak berani menyatakan Yesus adalah Tuhan, amin. Pulang nanti dari tempat ini, jumpa dengan orang lain, percayakah kita berkata, Bapak, sudahkah Bapak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia bilang, belum. Maukah engkau kubimbing menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Amin. Saya yakin di antara kita sudah banyak menghafal ayat Alkitab. Tapi pas ngomong sama orang, lupa semua ayatnya. Mau kita ucapkan nanti ini. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. Udah dihafal semua. Jumpa dengan orang, buyar dia semua ya. Gak apa-apa, berani saja. Itu yang dialami oleh Musa karena dia percaya kepada Allah. Dia menghasilkan tindakan. Dia berani menjadi orang yang berhadapan dengan raja itu sendiri. Nah yang kedua yang perlu juga kita pelajari. Tindakan-tindakan iman daripada Musa adalah. Kalau yang pertama memiliki keberanian. Yang kedua sama-sama kita baca 3-2 ya. Mengerjakan ketaatan. Sama-sama katakan mengerjakan ketaatan. Jadi Musa menjadi pribadi yang taat. Kalau kita baca sama-sama bisa saja timbul pertanyaan dalam benak Musa, apakah ketika darah dioleskan di ambang pintu rumah, pasti malaikat maut akan melewati rumah itu, apalagi hal itu yang belum pernah
dialaminya. Ini kisah bagaimana? Tuhan merintahkan Musa supaya Musa mengorbankan hewan, dan setiap rumah-rumah yang ada, setiap keluarga yang ada mengorbankan domba di sana, dan darahnya ditaruh di ambang pintu. Dan siapa yang melakukannya, maka otomatis malaikat maut ketika lewat, anak-anak daripada orang yang percaya tidak mengalami kematian. Dan apakah hanya untuk orang Israel pada waktu itu? Tidak. Orang Mesir pun yang melakukan hal itu, anak sulungnya tidak mengalami kematian. Tapi bisa nggak Musa ragu akan perintah Tuhan tersebut? Bisa. Bisakah dia tidak taat akan perintah tersebut? Bisa. Kadang kalau kita berpikir secara logika, bagaimana caranya? Masa ditaruh darah pada ambang pintu, orang itu selamat. Bagaimana caranya Bapak Ibu secara logikanya? Tapi kalau kita mau belajar dalam perjanjian baru, saya mau tanya, kenapa kita bisa selamat dalam hidup kita? Shalom. Kenapa kita bisa memperoleh keselamatan? Saat kapan? Saat kita percaya darah Yesus yang telah menebus dosa kita. Kan kayaknya terlalu sederhana ya. Masa dengan percaya Yesus telah mati bagi kita, kita selamat. Kayaknya terlalu sederhana. Bahkan banyak orang bilang, enak kali orang Kristen ada penebusnya. Enak kali orang Kristen dengan percaya saja sudah selamat. Tapi itulah juga yang terjadi pada waktu Musa. Dengan percaya mereka korbankan hewan, letakkan darahnya pada ambang pintunya. Anak-anaknya tidak ada yang mengalami kematian. Karena sebuah ketaatan. Kita pun dengan demikian, saat kita percaya pengorbanan Yesus, Yesus telah mati bagi kita. Kita pun memperoleh keselamatan. Namun untuk taat bukanlah perkara yang mudah. Setuju? Mudahkah taat Bapak Ibu Saudara sekalian? Dan dengar baik. Sering sekali mujizat itu terjadi bukan sesudah doa, tapi sesudah taat. Oke, sekali lagi. Sering sekali terjadi apa? Mujizat itu pada waktu kapan? Bukan pada waktu kita doanya, tapi pada waktu kita taat. Bukan tidak penting doa, sangat penting. Tapi belajarlah taat. Kita lihat di Alkitab tokoh-tokoh iman yang taat. Abraham taat ketika Tuhan manggil dia untuk keluar dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan, dia taat. Apakah dia tanya, Tuhan kemana aku, gimana langkah selanjutnya? Tidak, dia jalan saja. Apalagi yang dilakukan oleh Nuh, apakah dia taat? Tuhan suruh ngapain Nuh? Membuat bahtera. Apakah pada waktu itu udah ada musim hujan? Bisa nggak Nuh bilang, Tuhan nggak ada tanda-tanda hujan. Mungkin masih bulan Januari nih Tuhan, Desember nanti ya. Karena kalau di kampung kami Desember itu udah mau hujan. Apalagi kalau di kampung kami itu asal ada berbernya. Itu tanda-tanda mau mulai dari apa? September, Oktober, November, Desember. Itu dulu kata orang kampungku. Kalau udah ada ember-bernya itu siap-siapkan ember. Tandanya mau hujan. Tapi pada waktu Nuh, apakah ada tanda-tanda mau hujan? Tidak. Di mana dibuat kapalnya? Di atas gunung. Harusnya kan Nuh bilang gini, Tuhan, oke lah aku buat kapal, tapi jangan di atas gunung. Di tepi-tepi laut itulah. Kalaupun gak ada hujan, gak malu sendiri aku. Masih bisa aku dorong-dorong ke tengah laut. Tuhan bilang di atas gunung. Memang iman itu kadang di luar logika. Setuju? Bukan berarti iman tidak menerima logika. Iman itu di atas logika. Jadi belajarlah kita menjadi orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan. Oke, saya mau tanya. Shalom ibu-ibu. Shalom Bu. Pinginkah ibu suami ibu bertobat? Oke, pingin. Apa yang harus ibu lakukan? Pantaslah belum bertobat amang itu. Oh haleluya. Apa yang harus dilakukan Inang? Berdoa. Ku tanya, udah berapa tahun kau berdoa? Hah? Sudah berapa tahun? Udah banyak ya? Udah bertobat dia? Ada yang bilang belum. Ada lagi yang bilang, apa yang harus dilakukan Pak Pendeta? Kalau kita buat cara sederhana, kadang ibu-ibu gak mau. Sederhana Bu, nggak usah repeti suami dulu. Itulah Pak Pendeta ini, karena bapak laki-laki. Kenapa? Suamimu Inang bertobat, kalau gak kau repeti, pasti bertobat dia. Tapi pasti ada yang bilang,
Jangankan gak kurepeti. Kurepeti aja belum bertobat Pak Pendeta. Apalagi tidak kurepeti. Nah, coba kita lihat sama-sama. 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama. Saya rindu kita boleh membacanya sama-sama. Khusus ibu-ibu. Shalom Inang. Kita baca ya ibu ya. Siap bu? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh amin Inang. Jadi apa yang dilakukan bu? Haleluya. Bukan ku bilang kurangi doamu, bukan. Tapi evaluasi hidupmu. Jangan-jangan doamu sudah banyak, taatmu yang kurang. Haleluya. Jadi coba sekarang ganti. Teruslah berdoa, gak apa-apa berdoa. Teruskan, perbanyak doanya. Kalau perlu doa semalaman, doa 7 hari 7 malam, urusanmu. Gak apa-apa, kerjakanlah. Tapi coba ini juga. Taat akan suamimu. Bahkan kalau kita lihat ayat berikutnya, dikatakan apa? Sama seperti Sarah yang menyebut suaminya Tuanku. Ada ayatnya, coba kita lihat lanjutkan. 1 Petrus pasal yang ketiga. Mari kita lihat 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat kelima dan keenam. 1, 2, 3. Yang dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Ayat yang keenamnya. Sama seperti Sarah, taat kepada Abraham dan menamai dia Tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang keempatnya. Ayo kita baca lagi ibu-ibu. Ibu-ibu dulu. Bapak-bapak tenang, ku bela kau hari ini. Haleluya. Ya, ayat yang keempat. Siap? 2, 3 ya. Yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh lemah, lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ayat 3-nya kita mundur, ayat ketiganya. Baca lagi ibu, semangat bacanya ibu. Tuhan memberkatimu hari ini, haleluya. 3, 2 ya. Mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang aman kita malam ini Pak. Jadi Inang, ibu, suamimu kalau kau jaga supaya tidak selingkuh, bukan gara-gara kau pakai makeup tiap hari. Ini ayatnya bilang. Haleluya. Bukan itu ukurannya. Tapi apa? Perhiasan batinnya dan taat. Sarah menyebut suaminya apa? Dan kita adalah anak-anak daripada Abraham yang melakukan juga hal demikian. Jadi ibu, shalom bu. Pulang nanti langsung jumpai suamimu dan berkata apa? Ya Tuanku. Kenapa kau tutup telingamu Inang? Kami nggak sanggup. Pingin suamimu bertobat? Taat saja. Amin. Ayo coba ibu-ibu khusus bilang. Ya Tuanku. Oke. 1, 2, 3 ya. Tapi kebanyakan anak muda yang buat demikian. Buatnya status WA-nya. Bosku. Sudah menikah gak kau ucapkan lagi. Pada waktu pacaran, kau buat dengan hashtag yang luar biasa. Jadi bu, kalau suami belum bertobat, jangan-jangan bukan kurang doamu. Kurang ketaatanmu kepada suamimu. Selagi dia tidak menyuruhmu dalam dosa, taati saja. Amin. Dan lihat, Tuhan yang akan melakukan hal yang luar biasa. Sekarang untuk kita bapak-bapak. Shalom Pak. Udah banyak doa kita Pak. Banyak gak yang belum dijawab Tuhan? Atau semuanya doa kita udah dijawab Tuhan? Nah, coba kita lihat ayatnya. Ayat yang ke-7. Mari kita khusus yang bapak-bapak. Siap? Ibu-ibu bilang, pas. Jangan aku terus dari tadi, aku terus kayaknya ibu-ibu ini ya. Oke kita baca. 3, 2 ya. Demikian juga kamu hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya haleluya. Sekali lagi, supaya doamu jangan
Jangan-jangan Pak, usaha kita gak berhasil-berhasil karena kita aniaya istri terus. Setiap tangisan istri, batal doa kita Pak. Jadi Inang udah tahu apa yang harus lakukan di rumah ya. Sering-seringlah kau nangis supaya gak berhasil-berhasil keluargamu. Jadi kita suami juga punya peran taat. Kasihi istri, hormati. Nah, ini yang harus kita lakukan. Bagaimana seorang istri agar engkau menjadi ratu di dalam tengah keluarga? Apa yang harus kau lakukan? Apa yang harus lakukan seorang istri supaya dia menjadi seorang ratu di tengah keluarga? Taat. Dan taatnya apa? Jadikan suamimu raja di keluargamu. Maka engkau akan menjadi ratu di sana. Amin. Kalau kau jadikan suamimu budak, kau pun sama-sama budak di sana. Bagaimana Pak supaya engkau jadi raja di tengah-tengah keluarga? Hormati permaisuri yang Tuhan tetapkan di sampingmu itu. Dan hiduplah bijaksana. Tahu bijaksananya? Enggak semua yang kita tahu harus kita ceritakan ke istri. Bijaksana bukan bohong. Ribut antara istri dengan mertua. Siapa yang kita bela Pak? Istri dengan orang tua kita yang ribut. Siapa kita bela Pak? Istri. Istri bilang yes. Karena selama ini apa? Banyak suami-suami di luar sana bilang apa? Harus kita hormati orang tua kita Pak Pendeta. Enggak ada mantan mama tapi ada mantan istri. Itu kejam banget itu. Ini yang penting. Anak-anak muda. Engkau pun menjadi orang yang taat akan perintah orang tuamu. Anak-anak muda sekarang hobinya apa? Mencari supaya bahagia, betul? Kenapa anak-anak muda banyak jalan-jalan, traveling dan sebagainya? Tujuannya untuk apa? Bahagia. Ada rahasianya untuk bahagia sederhana. Coba bahasa Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Kitab Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Bisa ditampilkan di slide-nya biar kita baca sama-sama. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Oke, ayat yang keduanya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, ayat 3-nya. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Jadi kalau kurang bahagiamu, bukan kurang uangmu nakku. Untuk anak muda. Bukan kurang uang kita untuk kita bahagia. Ukuran kebahagiaan kita, hormatilah orang tuamu. Taatilah perintah orang tuamu. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Supaya apa? Kehidupan kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, berbahagia. Lakukan tindakan-tindakan iman. Musa melakukan tindakan iman, dia percaya kepada Allah. Dia melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Dia percaya kepada Allah, dia mau memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dia lakukan tindakan imannya. Jadi belajar melakukan tindakan iman. Amin. Misalnya engkau anak-anak muda di tempat ini, ada di antaramu yang sudah sekian tahun jomblo. Bahkan dikatakan jomblo senior. Bahasa Inggrisnya jomblo high level ya. Engkau sudah merindukan pasangan hidup. Engkau ingin menikah tahun ini. Lakukan tindakan iman. Amin. Apa tindakan imannya? Ukur baju pernikahanmu. Walaupun belum ada ciri-ciri suamimu, gak apa-apa. Pas kau datang ke tempat rias pengantin, Bu, tolong ukurkan ukuran baju pernikahan. Loh, kok ibu sendirian? Bukan urusanmu, ukur aja. Amin. Tindakan iman. Kalau perlu, kau cetak undangan. Buat menikah ini dengan titik-titik. Baru sebar kepada semua teman-temanmu. Temanmu bilang, yang mana calonnya? Itulah doa kita bersama. Tindakan iman. Nah, atau mungkin ada di antaramu yang udah sekian tahun pacaran belum dapat restu dari orang tua. Apa yang lakukan? Tindakan iman. Cetak undangan. Buat namamu dan nama dia. Tapi kosongkan tanggal pernikahannya. Jumpai orang tuamu, Mak. Rencanaku mau menikah dengan ini. Kenapa? Aku gak setuju. Gak apa-apa Mama gak setuju. Kan gak aku buat tanggal pernikahannya. Yang penting udah aku buat undangannya. Maksudnya bagaimana? Kapan Mama setuju? Isi tanggalnya. Haleluya. Kenapa kayaknya kalian gak yakin ya? Yang bilang lari Pak Pendeta kami ini ya. Lo harus dong.
Tindakan iman enggak, kadang gini, tindakan iman itu hal-hal yang sederhana, tapi artinya kan enggak mengganggu orang lain ya. Contoh, Bapak Ibu misalnya ini anak-anak muda, engkau datang ini ke tempat percetakan undangan. Kau bilang, tolong buatkan undangan tapi kosongkan tanggalnya. Marah enggak mereka? Dia bilang, kapan rupanya menikah? Urusanku. Urusanmu cetak aja undangannya. 1000 piece, buat bagus. Bisa. Kok kau terinspirasi sepertinya ya? Oh haleluya ya. Bisa ya. Ya buat aja kan gak marah dia. Yang marah dia adalah kalau kau ambil undangan itu gak kau bayar. Itu marah dia. Tapi kalau cuma cetak ya gak masalah. Mungkin ada di antara kita yang belum punya rumah. Datang kita ke mall, lihat-lihat ke mall. Karena kan ada yang promo tentang perumahan mewah ya. Pernah lihat itu? Dan biasanya salesnya berkata apa? Bu silakan bu, lihat-lihat aja. Lihat-lihat. Kita bilang. Kayaknya macam apa? Seseorang selebritis jalan di catwalk itu. Kenapa gak kita datangi aja? Karena dalam pikiran kita mahal. Harusnya kita datangi. Oh iya, perumahan ini. Yang mana yang paling bagus perumahannya? Haleluya. Walaupun sebenarnya kontrakanmu belum bayar. Ya apa-apa. Memang kontrakan belum bayar ya. Tapi kan iman. Kan gak salah nanya ya. Kita bilang, yang mana yang paling bagus? Dia bilang, oh ini berapa miliar? 2 miliar. Yang lebih mewah ada. Dia bilang, oh ada. Ini penthouse-nya, ini paling luar biasa. Berapa ini? Ini 10 miliar dengan bangunan ruang sedemikian. Oh saya lihat secara arsiteknya bagus juga. Bisa ada nomor teleponnya yang bisa saya hubungi, mana tahu nanti saya berminat. Senang gak salesnya kira-kira? Senang, tapi kalau dia bilang, berapa harganya? Dia bilang, mahal kali. Di kampungku udah satu kampung ini. Itu ya. Dia bilang, gak cocok ini. Ini bukan customer yang bagus. Gitu. Kan gak salah nanya ya. Termasuk kan kadang ada ya, di jalan-jalan kita lewat. Entah sales apa semuanya kan. Mulai dari semua handphone, semua sepeda motor. Ambil aja. Ambil. Kan gak salah ngambilnya kan. Dia bilang, ibu mau beli gak? Gak urusanmu, kau lihat dulu. Tulisi semua. Kalau perlu tiap hari doa Tuhan. Ya kalau yang gak 5 miliar pun Tuhan, ya minimal lah 5 juta ini Tuhan. Gak punya yang ini tuh, kan gak salah ya. Bagian kita berdoa meminta taat akan apa yang Tuhan katakan. Bagian Tuhan memberkati terserah dia kapan mau urusan yang berkati. Tapi ada tindakan wujud nyata daripada apa yang kita percayai. Amin. Buktinya sekarang banyak anak-anak muda yang belum punya pacar, dia percaya punya keturunan nantinya. Dia berkata apa? Hai kids. Jomblonya dia, jomblo. Tapi dia percaya akan ada punya anak nanti. Itu tindakan iman yang luar biasa ya. Dia bilang apa? Hai kids. Ini bapak, ini anakku. Entah dimanapun kau sekarang, kiranya kita berjumpa 25 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Tindakan iman, haleluya ya. Walaupun orang yang melihatnya menjijikkan, melihat kau, gimana kawan ini ya. Orang bilang, kenapa kau buat? Pacarmu pun gak ada. Urusanku iman. Nah tindakan iman, Nuh membangun bahtera di atas. Apakah orang-orang sekitarnya mengejek dia? Iya. Orang-orang yang beriman hampir mirip-mirip dengan orang yang gila pada dasarnya. Mirip ya, mirip. Saya bilang kan mirip. Kan apakah orang normal yang membangun bahtera di atas kapal? Gak ada orang normal membangun kapal di atas bahtera. Di atas gunung gak ada. Di atas bahtera lagi kapalnya kan. Udah kapal lagi ya. Yang salah itu bagus sekali kau ingat ya. Yang benar tadi gak ada yang kau ingat. Haleluya ya. Yang pas salahnya aja kau ingat. Dari tadi udah bagus ku ucapkan. Kayaknya gak fokus dirimu ya. Nah Abraham taat. Bahkan perkataan Abraham yang luar biasa apa ketika dia membawa anaknya Ishak. Untuk dikorbankan. Ishak bertanya, apa dia bertanya? Mana korban domba yang akan kita persembahkan pada Tuhan. Harusnya Abraham bilang apa? Kau. Kan gitu ya. Kan itu logikanya ya. Karena Tuhan bilang apa? Persembahkanlah anakmu. Harusnya ketika Tuhan anaknya nanya. Bapak mana korban itu? Mana domba yang akan kita sembelih bagi Allah? Harusnya Abraham bilang. Kau nakku. Apa kata Abraham? Di atas gunung Tuhan akan sediakan. Bahasa sederhananya dikatakan apa? Jehovah Jireh. Dia tahu Tuhan yang akan menyediakan. Walaupun dia tahu sebenarnya anaknya yang diminta Tuhan untuk korbankan. Itu tindakan iman yang luar biasa dilakukan Abraham. Bagaimana dengan kita?
Musa melakukan tindakan imannya. Dia berani kepada bangsa Mesir untuk berhadapan. Untuk membawa bangsa Israel keluar daripada tanah Kanaan. Bukan hal yang mudah. Kalau kita baca Bapak Ibu di Alkitab, kurang lebih ada 1,8 juta orang yang dibawa Musa. Karena ada 600.000 laki-laki yang tercatat pada waktu itu. Mimpin 1,8 juta bukan perkara yang mudah. Dan tidak mudahnya apa? Karena membawa bangsa itu berjalan. Kalau mungkin memimpin kota Medan kan nggak diatur seluruhnya. Tapi ini 1,8 juta dibawa berjalan. Itulah retreat terbesar sepanjang masa. Ya kan? Retreat mereka itu. Dari Mesir menuju tanah. Ada di antaramu pemimpin organisasi, pemimpin kelompok sel, pemimpin retreat pernah? Saya ingat berapa bulan yang lalu kami retreat, bahkan seminggu yang lalu kami retreat Iker Pro. Hanya 40 sekian orangnya yang kubawa. Tapi aku pikir kayak mana lah ngatur-ngatur manusia-manusia ini Tuhan. Disuruh bangun gak bangun, disuruh tidur gak tidur. Kita bilang A, B gak bisa bang. Kita bilang A, C gak bisa bang. Ada aja. Bayangkanlah 1,8 juta. Berkali-kali bahkan Musa mengalami pergumulan. Ketika bangsa itu punya pergumulan, dia cerita sama Musa, diskusi lagi. Sehingga mertua daripada Musa, Yitro bilang apa? Tidak demikian yang kau buat Musa. Pilihlah orang yang memimpin sekian, memimpin sekian, memimpin sekian. Karena gak mudah. Tapi Musa berani. Dan dia melakukan tindakan imannya dengan ketaatan. Bapak Ibu, mungkin ada satu hal firman Tuhan yang kita dapat hari ini. Walaupun mungkin belum paham kita 100%. Kadang belajar apa? Taat dulu. Amin. Jangan bilang gak sanggup aku Tuhan. Lebih bagus bilang Tuhan, aku sepakat dengan firman-Mu walaupun aku belum mampu melakukannya. Tuhan bilang percayalah kepada aku. Kita bilang Tuhan aku percaya walaupun aku kadang ragu atas apa yang kupercayai. Tuhan sering menuntun kita dari satu langkah kepada langkah selanjutnya. Kita gak tahu bagaimana hari depan. Tapi yang kita tahu Tuhan tetap bersama dengan kita. Kiranya Tuhan Allah menolong dan memberkati setiap kita. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari kita teduhkan hati kita, kita naikkan pujian di hadapan Bapa.